Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Jam di dinding ruang tamu berdetak terlalu keras malam itu, seolah sengaja mengingatkan Clara bahwa Arga belum juga pulang. Rumah besar yang dulu terasa hangat kini justru terasa kosong, seperti hanya berisi furnitur mahal tanpa jiwa. Clara duduk di sofa dengan punggung tegak, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Teh yang ia buat sejak 1 jam lalu sudah dingin, tapi tak pernah ia sentuh lagi. Ini bukan pertama kalinya Arga pulang larut. Tapi malam ini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih menekan. Clara tidak tahu sejak kapan ia mulai menghitung jam seperti ini, menunggu dengan perasaan yang tidak lagi sekadar rindu, melainkan cemas yang sulit dijelaskan. Suara pintu depan akhirnya terdengar terbuka. Clara menoleh cepat. Nafasnya tertahan sejenak sebelum ia berdiri. Arga masuk tanpa banyak suara, hanya langkah sepatu yang tegas di lantai marmer. Jasnya masih rapi, aroma parfum yang tajam menyertai kehadirannya. Ia terlihat lelah, tapi bukan lelah yang ingin dibagikan, lebih seperti lelah yang ingin disembunyikan. "Kamu belum tidur?" Suara Arga datar, tanpa benar-benar menatap Clara. Clara menelan kata-kata yang hampir keluar. Ia ingin menjawab dengan jujur, bahwa ia menunggu, bahwa ia khawatir. Tapi yang keluar justru kalimat yang lebih aman. "Aku belum ngantuk." Arga hanya mengangguk singkat, lalu meletakkan tas kerjanya di meja tanpa menambahkan apapun. Tidak ada senyum, tidak ada pertanyaan balik seperti dulu. Bahkan sekadar, "Hari ini gimana?" pun tidak ada lagi. Clara memperhatikan setiap gerakan kecil itu. Cara Arga menghindari kontak mata. Cara ia langsung berjalan ke arah kamar tanpa berhenti di ruang tamu seperti biasanya. Semua terasa seperti potongan kecil dari sesuatu yang mulai retak. "Kamu sudah makan?" Clara akhirnya bertanya, berusaha menahan suaranya agar tidak terdengar menuduh. Arga berhenti sebentar, tapi tidak berbalik. "Sudah." Hanya satu kata. Pendek, dingin, dan cukup untuk mematikan percakapan. Dada Clara terasa sesak. Ia ingin melangkah lebih jauh, menanyakan kenapa akhir-akhir ini Arga berubah. Kenapa jarak itu terasa semakin lebar setiap hari. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Ketakutan bahwa jawabannya mungkin akan menyakitkan. Atau lebih buruk, Arga akan marah seperti terakhir kali mereka hampir berdebat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arga masuk ke kamar. Pintu tertutup pelan, tapi suara kliknya terasa seperti garis tegas yang memisahkan mereka. Clara tetap berdiri di ruang tamu beberapa detik, menatap pintu itu. Ia mencoba mengatur napasnya, menenangkan pikirannya yang mulai berlari ke arah yang tidak ia inginkan. Ini hanya lelah. Batinnya mencoba meyakinkan. Arga pasti hanya sibuk. Pekerjaannya memang menuntut banyak waktu. Namun, pikirannya sendiri tidak sepenuhnya percaya. Ia berjalan pelan menuju kamar, membuka pintu dengan hati-hati. Arga sudah melepas jasnya dan duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponselnya dengan fokus yang tidak biasa. Bahkan saat Clara masuk, ia tidak langsung bereaksi. Clara berdiri di ambang pintu, ragu apakah ia harus masuk lebih jauh atau tidak. Jarak di antara mereka bukan lagi sekadar ruang fisik, tapi sesuatu yang lebih sulit dijangkau. "Kamu capek banget ya?" Clara mencoba lagi, kali ini lebih pelan. Arga menghela napas singkat tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Biasa." Jawaban itu lagi singkat, tertutup. Clara melangkah masuk, duduk di sisi tempat tidur yang lain. Ia memperhatikan wajah Arga dari samping, garis rahang yang tegang, alis yang sedikit mengerut, dan tatapan yang seolah berada di tempat lain. Dulu, Clara tahu bagaimana cara membaca Arga. Dulu, ia tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Tapi sekarang, semua terasa asing. "Kamu akhir-akhir ini sering banget pulang malam," ucap Clara hati-hati, memilih setiap kata seperti berjalan di atas kaca tipis.
Akhirnya Arga menoleh. Tatapannya tidak marah, tapi juga tidak hangat. Netral. Terlalu netral. Kerjaan lagi banyak. Jawabnya cepat. Clara mengangguk pelan, tapi hatinya tidak ikut mengiyakan. Ada jeda kecil yang terasa canggung. Ia ingin melanjutkan, tapi sesuatu di dalam dirinya mulai goyah. Kalau aku tanya lagi, dia bakal kesal, pikirnya. Dan Clara tahu, ia tidak siap menghadapi kemungkinan itu malam ini. Ia menurunkan pandangan, meremas ujung bajunya sendiri tanpa sadar. Kata-kata yang sejak tadi menumpuk di tenggorokannya akhirnya tertahan lagi. Ya sudah, istirahat aja, katanya pelan, hampir seperti berbisik. Arga tidak menjawab. Ia kembali pada ponselnya, seolah percakapan itu tidak pernah penting. Clara berbaring perlahan di sisi tempat tidur, membelakangi Arga. Matanya terbuka, menatap dinding gelap di depannya. Ia bisa mendengar suara napas Arga di belakangnya, tapi terasa sangat jauh. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah malam itu. Bukan ledakan, bukan luka besar, hanya retakan kecil yang mulai terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya, Clara memilih untuk diam bukan karena sabar, tapi karena takut. Takut jika pertanyaan yang ia simpan terlalu lama justru akan menghancurkan semua yang tersisa. Namun sebelum memejamkan mata, sebuah pikiran kecil muncul, pelan, tapi cukup mengganggu. Jika aku terus diam, apa aku akan kehilangan dia sepenuhnya? Clara tidak menemukan jawabannya malam itu. Tapi tanpa ia sadari, diam yang ia pilih adalah langkah kecil pertama menuju sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Pagi itu, Clara bangun dengan perasaan yang belum sepenuhnya pulih dari malam sebelumnya. Ia tidur, tapi tidak benar-benar beristirahat. Retakan kecil yang ia rasakan semalam masih ada, tidak membesar, tapi juga tidak menghilang. Arga sudah tidak ada di tempat tidur saat Clara membuka mata. Sisi ranjangnya rapi, terlalu rapi, seperti tidak pernah digunakan. Tidak ada pesan, tidak ada catatan, bahkan sekadar pemberitahuan pun tidak. Clara duduk diam beberapa saat, menatap tempat kosong itu. Biasanya ia tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil seperti ini. Tapi sekarang, semuanya terasa berarti. Ia menarik napas panjang, lalu bangkit. Hari ini ia harus ke kantor, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai istri Arga yang sesekali datang mengurus beberapa hal administrasi dan menghadiri undangan internal. Dulu, kehadirannya selalu disambut hangat. Hari ini, entah kenapa, ia merasa ragu. Gedung kantor Arga berdiri megah, mencerminkan kesuksesan yang selalu dibanggakan suaminya. Clara melangkah masuk dengan langkah teratur, mencoba mengabaikan kegelisahan yang terus mengikuti. Beberapa karyawan menyapanya dengan sopan. "Pagi, Bu Clara," ucap mereka dengan senyum profesional. Clara membalas dengan anggukan kecil. Ia mengenali wajah-wajah itu, tapi tidak benar-benar merasa dekat. Saat ia berjalan menuju ruang kerja Arga, langkahnya melambat tanpa ia sadari. Pintu ruang itu sedikit terbuka. Dari celah kecil itu, suara tawa pelan terdengar. Clara berhenti. Itu suara Arga. Dan suara perempuan lain. Tanpa bermaksud menguping, matanya refleks melihat ke dalam. Di sana, Arga berdiri cukup dekat dengan seorang perempuan muda yang ia kenali sebagai Dina, sekretaris pribadi Arga. Dina berdiri dengan posisi terlalu santai untuk hubungan profesional. Tangannya memegang tablet, tapi tubuhnya condong ke arah Arga. Jarak mereka terlalu dekat, lebih dekat dari yang seharusnya. Arga tertawa kecil, sesuatu yang sudah lama tidak Clara dengar di rumah. Ada sesuatu yang mencubit dada Clara. Ia tidak langsung masuk. Kakinya seperti tertahan di tempat, sementara pikirannya mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin mereka hanya sedang membahas pekerjaan, pikirnya. Namun, sebelum ia sempat meyakinkan dirinya sepenuhnya, Dina tiba-tiba menoleh dan melihat Clara di depan pintu. Ekspresi Dina berubah secepat kilat, dari santai menjadi ramah. "Bu Clara," sapa Dina dengan suara cerah,
seolah kehadiran Clara adalah hal yang menyenangkan. Arga langsung menoleh. Wajahnya kembali datar dalam sekejap, seperti menarik kembali sesuatu yang tadi sempat lepas. "Kamu kesini?" tanyanya singkat. Clara memaksa tersenyum tipis. "Iya, ada beberapa dokumen yang perlu aku cek." Ia melangkah masuk, meskipun perasaannya belum sepenuhnya stabil. Ruangan itu terasa berbeda sekarang, bukan karena tempatnya, tapi karena cara ia melihatnya. Dina mendekat dengan langkah ringan, berdiri di sisi meja Arga. "Kebetulan saya juga lagi bantu Pak Arga nyiapin laporan," katanya manis. "Kalau ibu butuh apa-apa, bilang saja ya." Nada suaranya sopan, bahkan terlalu sopan. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya, sekilas, singkat, yang membuat Clara merasa tidak nyaman. Seolah ada pesan yang tidak diucapkan. Clara mengangguk kecil. "Terima kasih." Ia mencoba fokus pada dokumen yang ia bawa, tapi pikirannya terus kembali pada pemandangan beberapa detik yang lalu. Jarak itu, tawa itu, cara Arga terlihat hidup, tapi bukan saat bersamanya. "Kamu selesai berapa lama?" tanya Arga tanpa melihat Clara. "Tidak lama," jawab Clara pelan. Percakapan itu terasa formal, seperti dua orang asing yang kebetulan berada di ruangan yang sama. Tidak ada kehangatan, tidak ada kedekatan yang biasanya mereka miliki. Dina tetap berada di sana, sesekali berbicara dengan Arga tentang pekerjaan. Tapi cara mereka berinteraksi, terlalu cair, terlalu nyaman, membuat Clara sulit mengabaikan perasaannya. Setiap kali Dina tersenyum, Clara merasa seperti sedang diuji. Setiap kali Arga menanggapi dengan santai, ada sesuatu yang semakin mengusik di dalam dirinya. Ini tidak normal. Tapi Clara juga tahu, ia belum punya apapun untuk dipastikan. Ia menunduk, pura-pura membaca dokumen, padahal pikirannya berputar. "Aku terlalu sensitif. Atau memang ada yang salah?" Beberapa menit kemudian, Clara berdiri. "Aku sudah selesai." Arga hanya mengangguk. "Ya." Tidak ada tawaran untuk makan siang bersama. Tidak ada usaha untuk menahannya lebih lama. Dina tersenyum lagi. "Hati-hati di jalan, Bu Clara." Clara membalas senyum itu, tapi kali ini terasa lebih berat. Saat ia berjalan keluar dari ruangan, langkahnya terasa berbeda. Lebih cepat, seolah ingin segera menjauh dari sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Di lorong kantor yang dingin, Clara berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Perasaan yang muncul sekarang bukan lagi sekadar cemas. Ini lebih tajam, lebih personal, cemburu. Dan untuk pertama kalinya, Clara tidak bisa langsung menepisnya. Ia menatap lurus ke depan, matanya sedikit mengeras. "Kalau ini cuma perasaanku, aku harus memastikan. Dan jika bukan..." Clara tidak melanjutkan pikirannya. Namun saat ia melangkah keluar gedung, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Diam-diam, tapi jelas. Ia tidak akan lagi hanya menunggu dan berharap. Ia akan mulai memperhatikan. Langkah Clara masih terasa ringan saat keluar dari gedung kantor, tapi pikirannya berat dan penuh. Keputusan kecil yang ia buat, untuk mulai memperhatikan, terus berputar di kepalanya. Ia belum tahu harus mulai dari mana, tapi satu hal jelas, ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Siang itu, Clara memilih tidak langsung pulang. Ia mengirim pesan singkat kepada satu-satunya orang yang selalu bisa ia ajak bicara tanpa takut dihakimi. "Aku lagi di luar. Bisa ketemu." Balasan datang cepat. "Di kafe biasa. Aku tunggu. Rani." Sahabat Clara sejak sebelum ia menikah dengan Arga. Rani bukan tipe yang selalu menenangkan dengan kata-kata manis. Ia justru sering terlalu jujur, bahkan ketika kejujuran itu menyakitkan. Tapi justru itu yang membuat Clara selalu kembali padanya. Kafe itu tidak terlalu ramai. Rani sudah duduk di sudut, mengenakan kemeja sederhana dengan ekspresi yang langsung berubah serius saat melihat Clara datang. "Kamu kenapa?"
Tanya Rani tanpa basa-basi, bahkan sebelum Clara duduk. Clara mencoba tersenyum, tapi gagal. Ia menarik kursi dan duduk pelan. Kelihatannya, Rani menyandarkan tubuhnya, menatap Clara lekat. Kamu itu kalau lagi mikir berat. Wajahnya kaku. Jadi jangan harap bisa nutupin. Clara terdiam sejenak. Ia tidak langsung bicara. Ada sesuatu yang masih ia tahan. Bukan karena tidak percaya pada Rani, tapi karena ia sendiri belum siap mendengar pikirannya diucapkan dengan jelas. Aku ke kantor Arga tadi. Akhirnya Clara membuka. Rani tidak menyela. Ia hanya menunggu. Kebetulan, aku lihat dia sama sekretarisnya, Dina. Clara berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Mereka kelihatan dekat. Rani mengangkat alis sedikit. Dekat gimana? Clara menunduk. Tangannya meremas gelas air di depannya. Terlalu dekat untuk sekadar kerja. Hening beberapa detik. Rani menghela napas pelan, lalu bersandar lagi. Kamu curiga? Tanyanya langsung. Clara tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya terasa berat. Aku nggak tahu, katanya akhirnya. Aku cuma ngerasa ada yang beda. Rani menatapnya lebih tajam. Beda itu bukan muncul tiba-tiba. Clar, biasanya ada tanda-tandanya. Kata-kata itu membuat Clara terdiam lebih lama. Dan tanpa ia sadari, pikirannya mulai berjalan mundur. Mengingat Arga yang mulai pulang lebih malam tanpa penjelasan jelas. Arga yang lebih sering sibuk dengan ponselnya, bahkan saat mereka berdua di rumah. Arga yang tidak lagi bertanya bagaimana harinya. Hal-hal kecil yang dulu ia anggap biasa, sekarang terasa seperti potongan puzzle yang mulai membentuk sesuatu. Kamu ingat enggak? Dulu dia selalu cerita kalau pulang. Suara Clara pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sekarang, dia bahkan enggak peduli aku nanya atau enggak. Rani tidak melembutkan ekspresinya. Dan kamu masih mau anggap itu biasa? Clara menatap Rani, ada sedikit ketegangan di matanya. Aku enggak mau langsung mikir yang macam-macam. Bukan langsung mikir macam-macam, balas Rani tegas. Tapi kamu juga enggak boleh pura-pura buta. Kata-kata itu terasa seperti dorongan yang tidak bisa dihindari. Clara tahu Rani tidak bermaksud menyakitinya. Tapi tetap saja, mendengarnya membuat dadanya semakin sesak. Aku cuma butuh waktu, ucap Clara. Suaranya lebih rendah. Aku nggak mau salah paham. Kalau ternyata aku salah, aku yang bakal nyesel. Rani sedikit melunak, tapi tatapannya tetap tajam. Dan kalau kamu benar? Clara terdiam. Pertanyaan itu menggantung di udara, tidak membutuhkan jawaban langsung. Karena Clara tahu, ia belum siap menghadapi kemungkinan itu. Aku belum punya bukti apa-apa, katanya akhirnya, seperti membela diri. Aku cuma lihat mereka dekat. Itu aja. Rani mengangguk pelan. Oke. Berarti sekarang kamu ada dua pilihan. Clara menatapnya. Menunggu. Pertama, kamu terus percaya tanpa cari tahu, dan berharap semua cuma perasaan kamu. Rani berhenti sebentar. Atau kedua, kamu mulai lihat lebih jelas, meskipun mungkin kamu nggak suka hasilnya. Clara menelan ludah. Kedua pilihan itu sama-sama tidak nyaman. Aku masih mau percaya, katanya pelan. Rani tidak langsung membantah. Ia hanya menatap Clara dengan ekspresi yang sulit ditebak, antara mengerti dan khawatir. Percaya itu bagus, katanya akhirnya. Tapi jangan sampai kamu percaya sambil nutup mata. Percakapan itu berhenti di situ. Tapi kata-kata Rani terus terngiang di kepala Clara bahkan setelah mereka berpisah. Sore mulai berganti malam saat Clara kembali ke rumah. Rumah yang tadi pagi terasa kosong, sekarang terasa menunggu. Ia masuk perlahan, meletakkan tasnya, lalu berdiri sejenak di ruang tamu. Sun. Clara menatap ke arah kamar, lalu ke meja tempat Arga biasa meletakkan ponselnya saat pulang.
Sebuah dorongan kecil muncul di dalam dirinya. Bukan amarah. Bukan juga kepastian. Hanya keinginan untuk tahu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai tidak teratur. Aku cuma mau memastikan, bisiknya pelan, seolah membenarkan dirinya sendiri. Keputusan itu terasa kecil. Tapi untuk pertama kalinya, Clara tidak hanya diam dan menunggu. Ia memilih satu langkah maju, meskipun ia tahu, langkah itu bisa membawanya pada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Keputusan kecil yang Clara ambil sore tadi masih menggantung di pikirannya. Ia tidak lagi ingin hanya menebak. Ia ingin memastikan. Jam menunjukkan hampir pukul 10 ketika suara mobil Arga akhirnya terdengar di halaman. Clara yang sejak tadi duduk di ruang tamu langsung menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena rindu, tapi karena sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, campuran antara takut dan tekad. Arga masuk seperti biasa. Wajahnya lelah, tapi tetap dingin. Ia melepas sepatu tanpa menatap Clara, lalu langsung berjalan menuju kamar. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat, hampir seperti kebiasaan yang diulang tanpa makna. Clara menggeleng pelan. "Belum." Tidak ada percakapan lanjutan. Arga menghilang ke dalam kamar mandi. Suara air mengalir beberapa detik kemudian. Clara berdiri di ambang ruang tamu. Ragu. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Langkahnya pelan saat ia masuk ke kamar. Tas kerja Arga tergeletak di kursi. Ponselnya ada di atas meja samping tempat tidur. Layar mati. Clara berhenti di dekatnya. Tangannya sedikit gemetar. "Aku cuma mau memastikan." Ia mengambil ponsel itu dengan hati-hati, seperti takut suara sekecil apapun akan membongkar niatnya. Layar menyala. Tidak ada kunci. Hal sederhana yang dulu membuat Clara merasa dipercaya, sekarang justru terasa seperti ujian. Ia membuka aplikasi pesan. Nama, Dina, langsung muncul di bagian atas. Jantung Clara berdegup lebih keras. Ia menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya membuka percakapan. Pesan-pesan itu tidak panjang, tapi cukup. "Aku tunggu kamu tadi. Kamu jangan lama-lama ya. Aku kangen." Dan satu pesan terakhir yang membuat napas Clara tercekat. "Hari ini kamu beda. Aku suka." Kata-kata itu sederhana. Tidak vulgar. Tidak jelas. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih nyata. Clara menelan ludah. Tangannya mulai dingin. Semua dugaan yang selama ini ia tahan mulai mencari bentuk. Tiba-tiba suara pintu kamar mandi terbuka. Clara tersentak. Ia menoleh cepat. Arga keluar dengan handuk di bahunya. Langkahnya terhenti saat melihat Clara berdiri di samping tempat tidur, dengan ponselnya di tangan. Ekspresi Arga berubah seketika. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya tajam. Clara tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada layar, seolah berharap kata-kata itu akan berubah. "Aku cuma..." Suaranya tertahan. Arga berjalan cepat mendekat, merebut ponsel itu dari tangan Clara dengan gerakan kasar. "Kamu buka-buka ponsel aku." Nada suaranya bukan hanya marah, tapi juga tersinggung. Clara akhirnya menatap Arga. Ada campuran sakit dan kebingungan di wajahnya. "Aku lihat pesan kamu sama Dina." Hening sesaat. Bukan hening yang tenang, tapi hening yang menegang. Terus. Arga menatapnya tajam, tidak terlihat bersalah. Clara mengerutkan kening. "Maksud kamu apa?" "Terus." "Itu pesan kayak gitu. Wajar menurut kamu?" Alih-alih menjawab, Arga justru tertawa pendek, tanpa humor. "Jadi sekarang kamu ngecek ponsel aku? Segitunya kamu nggak percaya sama aku?" Pertanyaan itu seperti pisau yang dibalik arahnya. "Aku cuma mau tahu," balas Clara. Suaranya mulai bergetar. "Kamu berubah. Arga. Kamu pikir aku nggak ngerasain?" Arga menggeleng.
Ekspresinya berubah menjadi dingin. Kamu yang terlalu mikir jauh. Clara melangkah mendekat. Emosinya mulai naik. Pesan itu jelas. Arga. Dia bilang kangen. Dia bilang suka. Itu cuma bercanda kantor. Potong Arga cepat. Nada suaranya meninggi. Kamu ini kenapa sih? Sedikit-sedikit langsung nuduh. Clara terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti penjelasan, tapi tidak terasa meyakinkan. Bercanda? Ulangnya pelan, seperti mencoba memahami. Arga mendesah kasar. Iya. Kamu pikir semua orang kayak kamu? Kaku. Terlalu serius. Kalimat itu menghantam lebih dalam dari yang Clara duga. Ia menatap Arga. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku ini istri kamu. Dan kamu juga harusnya percaya sama suami kamu, balas Arga tanpa ragu. Nada itu, cara ia berbicara, semua seolah menempatkan Clara sebagai pihak yang salah. Aku cuma tanya. Suara Clara melemah. Kenapa kamu marah kayak aku yang salah? Arga mendekat, menatapnya dengan tajam. Karena kamu memang salah. Kamu nggak punya hak buat ngecek ponsel aku diam-diam. Clara mundur satu langkah. Kata-kata itu terasa seperti tekanan yang terus mendorongnya ke sudut. Tapi kalau aku nggak ngecek, aku nggak akan tahu, katanya pelan, hampir tidak terdengar. Ya memang kamu nggak perlu tahu. Arga membentak. Clara terdiam. Kalimat itu menggantung di antara mereka, lebih jujur dari yang seharusnya. Namun Arga langsung memalingkan wajah, seolah tidak ingin memperpanjang. Aku capek. Jangan mulai drama yang gak penting. Ia melempar ponselnya ke kasur, lalu berjalan ke sisi lain tanpa menoleh lagi. Clara tetap berdiri di tempatnya. Semua yang baru saja terjadi terasa berputar di kepalanya. Ia datang dengan pertanyaan. Tapi sekarang, ia justru yang merasa bersalah. Tangannya perlahan turun ke samping. Dadanya sesak, bukan hanya karena pesan itu, tapi karena cara Arga membuatnya meragukan dirinya sendiri. Apa aku terlalu berlebihan? Apa ini memang cuma bercanda? Pikiran itu datang, meskipun hatinya menolak. Clara menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin bertengkar lebih jauh. Tidak malam ini. Aku minta maaf, ucapnya pelan. Arga tidak menjawab. Kata-kata itu keluar begitu saja. Meskipun sebagian dari dirinya merasa ada yang tidak adil. Clara berbalik perlahan, berjalan ke sisi tempat tidur, lalu duduk tanpa suara. Di dalam hatinya, dua perasaan bertabrakan, rasa bersalah yang baru tumbuh, dan kecurigaan yang belum hilang. Dan yang lebih menakutkan, ia mulai tidak yakin mana yang harus ia percayai. Sebelum mematikan lampu, Clara melirik sekilas ke arah ponsel Arga yang tergeletak di kasur. Untuk sesaat, ia berpikir untuk membukanya lagi. Tapi kali ini, ia menahan diri. Namun satu hal berubah malam itu. Jika sebelumnya ia hanya ingin memastikan, sekarang ia mulai merasa harus membuktikan. Dan itu jauh lebih berbahaya. Pagi itu, Clara terbangun dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Permintaan maaf yang ia ucapkan semalam masih terngiang di kepalanya. Kata-kata yang terasa tidak sepenuhnya jujur, tapi tetap ia keluarkan demi meredakan situasi. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Arga sudah berangkat lebih dulu lagi, tanpa membangunkannya, tanpa meninggalkan pesan apapun. Semuanya terasa seperti pola yang mulai terbentuk. Dan untuk pertama kalinya, Clara merasa ia tidak hanya ditinggalkan secara fisik, tapi juga secara emosional. Tangannya menggenggam ujung selimut. Ada satu hal yang terus mengganggunya. Bukan hanya pesan dari Dina, tapi cara Arga membalikan semuanya hingga ia merasa bersalah. Namun perasaan itu tidak sepenuhnya berhasil menenangkan hatinya. Justru sebaliknya. Ada sesuatu yang terus mendorong dari dalam. Rasa ingin tahu yang semakin kuat. Siang itu, Clara kembali datang ke kantor. Kali ini bukan karena keperluan mendesak, tapi lebih karena dorongan yang sulit ia abaikan. Ia tidak ingin lagi hanya mengandalkan perasaan.
Ia ingin melihat dengan mata sendiri. Begitu masuk ke area kerja utama, Clara langsung merasakan suasana yang berbeda. Beberapa karyawan melirik sekilas, lalu kembali ke pekerjaan mereka. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, tapi ada semacam ketegangan tipis yang tidak bisa dijelaskan. Langkah Clara mengarah ke ruang Arga, tapi sebelum sampai, ia mendengar suara tawa pelan dari ruang meeting kecil di samping. Refleks. Ia menoleh. Pintu ruang itu tidak tertutup sepenuhnya. Di dalam, Arga dan Dina duduk berdampingan di depan laptop. Tapi bukan posisi mereka yang membuat Clara berhenti, melainkan cara Dina berbicara sambil menyentuh lengan Arga dengan ringan, seolah itu hal yang wajar. Arga tidak menolak, bahkan tidak terlihat terganggu. Sebaliknya, ia terlihat santai. Dina tertawa kecil, lalu sedikit mencondongkan tubuhnya lebih dekat, menunjukkan sesuatu di layar. Jarak itu, lagi-lagi terlalu dekat. Kali ini, Clara tidak masuk. Ia hanya berdiri beberapa detik, cukup lama untuk memastikan bahwa yang ia lihat bukan sekadar kebetulan. Perutnya terasa kosong. Bukan karena lapar, tapi karena sesuatu yang jatuh terlalu dalam. Ia akhirnya melangkah menjauh sebelum mereka menyadari kehadirannya. Nafasnya sedikit tidak teratur, tapi wajahnya berusaha tetap tenang. Di lorong, ia berhenti. Ini bukan lagi soal pesan. Ini nyata. Namun anehnya, rasa sakit itu tidak meledak seperti yang ia bayangkan. Justru berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih terkontrol, tapi juga lebih berbahaya. Saat Clara mencoba mengatur pikirannya, suara seseorang memanggil pelan. Bu Clara. Ia menoleh. Seorang pria berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya tidak asing. Andi, salah satu rekan kerja lama Arga yang sering terlihat dalam beberapa acara kantor. Tidak terlalu dekat secara pribadi, tapi cukup sering berinteraksi. Andi mendekat dengan sikap hati-hati, seolah memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan. Ibu lagi cari Pak Arga? Tanyanya sopan, tapi nadanya menyimpan sesuatu. Clara mengangguk kecil. Iya, tadi mau ke ruangannya. Andi melirik sekilas ke arah ruang meeting yang tadi dilihat Clara, lalu kembali ke Clara. Tatapannya tidak lama, tapi cukup untuk membuat Clara menangkap maksud yang tidak diucapkan. Pak Arga lagi. Sibuk, katanya pelan. Ada jeda. Clara tidak langsung merespons. Ia hanya menunggu. Entah apa yang sebenarnya ingin disampaikan Andi. Andi menghela napas ringan, lalu menurunkan suaranya. Saya mungkin gak dalam posisi buat ikut campur. Kalimat itu terdengar seperti pembuka sesuatu yang lebih penting. Tapi, lanjutnya, sedikit ragu. Ibu sebaiknya lebih hati-hati. Clara menegang. Hati-hati, gimana? Tanyanya pelan. Andi tidak langsung menjawab. Ia terlihat menimbang kata-katanya, seperti berusaha tidak melangkah terlalu jauh. Saya cuma gak mau ibu terlambat tahu, ucapnya akhirnya. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Clara terasa semakin sesak. Terima kasih, jawab Clara, meskipun pikirannya mulai dipenuhi kemungkinan yang tidak ingin ia akui. Andi mengangguk kecil, lalu mundur selangkah. Saya nggak bilang apa-apa, Bu. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Clara dengan lebih banyak pertanyaan daripada sebelumnya. Clara berdiri di tempatnya beberapa detik. Sekarang, ini bukan hanya perasaannya, bukan hanya penglihatannya. Orang lain juga melihat. Dan itu membuat semuanya terasa jauh lebih nyata. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tapi kali ini, ia tidak lagi mencari alasan untuk menenangkan hati. Sebaliknya, pikirannya mulai berubah arah. Jika semua ini benar, maka diam bukan lagi pilihan. Langkah Clara perlahan bergerak menuju lift. Bukan ke ruang Arga. Bukan untuk konfrontasi. Belum. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser. Bukan lagi sekadar ingin memastikan, tapi ingin tahu, sampai sejauh apa semuanya sudah terjadi. Saat pintu lift tertutup,
Clara menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya terlihat tenang. Tapi matanya berbeda. Dan untuk pertama kalinya, sebuah keputusan kecil terasa lebih jelas dari sebelumnya. Ia tidak akan lagi menunggu Arga jujur. Ia akan mencari kebenaran itu sendiri. Apapun yang harus ia hadapi nanti. Keputusan itu terus mengikuti Clara sejak ia keluar dari kantor kemarin. Diam-diam, tapi tidak bisa diabaikan. Ia tidak akan lagi menunggu. Ia akan mencari tahu sendiri. Pagi itu, Clara tidak mengatakan apapun pada Arga. Ia hanya memperhatikan cara Arga bersiap lebih cepat dari biasanya. Cara ia mengecek ponselnya berulang kali sebelum berangkat. Bahkan cara ia tidak benar-benar menatap Clara saat berpamitan, jika itu bisa disebut berpamitan. Aku ada meeting di luar hari ini, kata Arga singkat sambil merapikan jam tangannya. Clara hanya mengangguk. Di mana? Arga berhenti sepersekian detik. Klien. Jawaban yang terlalu umum. Clara tidak bertanya lagi. Tapi di dalam dirinya, sesuatu sudah bergerak. Begitu Arga keluar, Clara menunggu beberapa menit sebelum akhirnya mengambil tasnya sendiri. Tangannya sedikit gemetar, tapi langkahnya mantap. Ini bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Mengikuti suaminya sendiri. Namun rasa takut yang dulu menahannya kini berubah menjadi dorongan yang lebih kuat. Keinginan untuk berhenti hidup dalam ketidakpastian. Clara keluar rumah, memanggil taksi, dan memberikan instruksi sederhana. Ikuti mobil itu. Mobil Arga tidak sulit dikenali. Hitam, bersih, dan bergerak dengan tujuan yang tampak jelas. Clara duduk di kursi belakang. Matanya tidak lepas dari kendaraan di depan. Sepanjang perjalanan, pikirannya tidak berhenti berputar. Mungkin ini hanya pertemuan kerja. Mungkin aku akan menyesal sudah berpikir sejauh ini. Namun setiap kemungkinan itu terasa semakin lemah dibandingkan firasat yang terus menguat. Mobil Arga akhirnya melambat. Bukan di gedung kantor lain. Bukan di area pertemuan bisnis. Melainkan di depan sebuah hotel. Clara langsung merasakan sesuatu jatuh di dalam dirinya. Mobil berhenti. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Arga keluar. Dan tidak lama setelah itu, Dina menyusul dari sisi lain. Mereka tidak datang bersama dalam satu mobil. Tapi cara mereka saling menatap, cara mereka berjalan berdampingan menuju pintu masuk hotel, tidak menyisakan banyak ruang untuk penjelasan lain. Clara terpaku di dalam mobilnya. Waktu seolah melambat. Ia melihat Arga sedikit menunduk ke arah Dina, mengatakan sesuatu yang membuat perempuan itu tersenyum. Bukan senyum profesional. Bukan senyum formal. Senyum yang terlalu personal. Tanpa sadar, tangan Clara mencengkeram tasnya lebih erat. Bu, kita mau berhenti di sini, tanya sopir taksi, memecah lamunannya. Clara tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada pintu hotel yang kini menelan kedua sosok itu. Ya, berhenti, ucapnya akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Mobil berhenti di sisi jalan. Clara tidak langsung turun. Ia hanya duduk diam, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Ini bukan lagi dugaan. Bukan lagi potongan kecil yang bisa ia susun sendiri. Ini jelas. Dan justru karena itulah, Clara tidak tahu harus melakukan apa. Ia membuka pintu mobil perlahan, lalu turun. Kakinya terasa ringan sekaligus lemah saat ia berdiri di trotoar, menatap bangunan hotel itu dari kejauhan. Beberapa orang lalu lalang di pintu masuk. Tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, ada sesuatu yang sedang runtuh. Clara melangkah beberapa langkah mendekat, tapi berhenti lagi. Untuk sesaat, dorongan untuk masuk begitu kuat. Menghadapi mereka. Memaksa Arga menjelaskan. Namun langkah itu tidak pernah terjadi. Bukan karena ia tidak berani, tapi karena ia belum siap melihat lebih jauh. Apa yang sudah ia lihat saja sudah cukup untuk menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Tangannya perlahan turun ke samping.
Nafasnya mulai tidak teratur. Kenapa? Pertanyaan itu muncul begitu saja, tanpa jawaban. Apa yang kurang dari aku? Apa yang salah? Clara menutup matanya sejenak. Ia tidak menangis. Belum. Yang ia rasakan bukan ledakan emosi, tapi sesuatu yang lebih dalam. Perasaan diinjak, diabaikan, diperlakukan seolah tidak berarti. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Clara tidak hanya merasa curiga atau bingung. Ia merasa dipermalukan. Bukan di depan orang lain, tapi di dalam dirinya sendiri. Ia membuka mata lagi, menatap pintu hotel itu sekali lagi. Sekarang, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Namun anehnya, ia juga tidak bergerak. Clara berbalik perlahan. Bukan karena ia memaafkan. Bukan karena ia mengerti. Tapi karena ia tahu, jika ia masuk sekarang, semuanya akan pecah. Dan ia belum siap menghadapi ledakan itu. Langkahnya menjauh dari hotel terasa berat, tapi juga pasti. Setiap langkah membawa satu kesadaran baru. Ia tidak bisa lagi kembali ke posisi sebelumnya. Namun ia juga belum tahu harus melangkah kemana. Saat ia kembali masuk ke dalam taksi, Clara menatap kosong ke depan. "Kemana, Bu?" tanya sopir. Clara terdiam sejenak. Rumah? Tempat yang sekarang terasa asing. Atau kemanapun yang bisa memberinya waktu untuk berpikir? Pulang, jawabnya akhirnya. Sepanjang perjalanan, Clara tidak bergerak. Pikirannya penuh, tapi juga kosong di saat yang sama. Ada satu hal yang terus berputar di kepalanya. Aku sudah lihat sendiri. Dan karena itu, ia tahu satu hal pasti. Diam yang selama ini ia pilih, tidak akan pernah cukup lagi. Namun sebelum sampai rumah, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk, lebih tajam dari sebelumnya. Ia tidak akan lagi hanya mengamati dari jauh. Lain kali, ia akan memastikan sampai tidak ada ruang untuk Arga berkelit. Malam itu, Clara tidak lagi merasa bingung. Yang tersisa hanya satu hal. Kepastian yang menyakitkan. Bayangan Arga dan Dina berjalan masuk ke hotel terus berulang di kepalanya, seperti potongan gambar yang tidak bisa ia hapus. Setiap kali ia mencoba mengalihkan pikiran, justru adegan itu kembali dengan lebih jelas. Clara duduk di ruang tamu dalam keadaan lampu redup. Ia tidak menyalakan televisi, tidak menyentuh ponsel. Ia hanya menunggu. Tapi kali ini, bukan menunggu dengan harapan, melainkan menunggu dengan keputusan. Pintu depan akhirnya terbuka. Arga masuk seperti biasa, tenang, rapi, seolah hari itu tidak terjadi apa-apa. Ia melepas jasnya sambil berjalan masuk, baru menyadari Clara duduk diam menunggunya. "Kamu belum tidur?" tanyanya lagi, nada yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, Clara tidak menghindar. "Aku nunggu kamu," jawabnya pelan, tapi tegas. Arga berhenti sebentar, menatapnya sekilas. Ada sesuatu dalam tatapan Clara yang berbeda malam ini, lebih tenang, tapi juga lebih berat. "Kamu kenapa?" tanya Arga. Alisnya sedikit berkerut. Clara berdiri perlahan. Tangannya dingin, tapi suaranya ia paksa tetap stabil. "Kita bisa ngobrol." Arga menghela napas pendek, terlihat tidak terlalu antusias. "Sekarang? Aku capek, Clara." "Ini penting," potong Clara. Nada itu membuat Arga menoleh lebih serius. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya ia mengangguk singkat. "Cepat aja." Kata-kata itu menusuk, tapi Clara menahannya. Ia menarik napas dalam. "Ini momen yang tadi ia pikirkan sepanjang hari. Aku lihat kamu tadi siang," ucapnya pelan. Arga mengerutkan kening. "Lihat apa?" Clara menatap langsung ke matanya. "Di hotel." Hening. Bukan hening kosong, tapi hening yang penuh tekanan. Ekspresi Arga berubah, bukan menjadi panik, bukan juga bersalah, tapi keras. "Apa maksud kamu?" Suaranya mulai dingin. "Aku ikut kamu,
lanjut Clara, kali ini tanpa berputar-putar. Aku lihat kamu masuk hotel sama Dina. Tidak ada lagi ruang untuk salah paham. Clara sudah mengatakannya dengan jelas. Namun reaksi Arga tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pembelaan yang logis. Yang muncul justru, "Kamu ngikutin aku?" Suara Arga meninggi. Clara tersentak sedikit. "Aku cuma..." "Kamu ngikutin aku?" ulang Arga. Lebih keras, matanya menajam. Clara menelan ludah. "Aku butuh jawaban, Arga." Arga tertawa pendek, tapi tidak ada sedikit pun kehangatan di dalamnya. "Jawaban? Dari cara kamu kayak gitu?" "Aku lihat sendiri," kata Clara. Suaranya mulai bergetar meski ia berusaha menahan. "Kamu masuk hotel sama dia. Kamu mau jelasin apa lagi?" Alih-alih menjawab, Arga justru melangkah mendekat. Tekanan dalam auranya terasa jelas. "Kamu ini udah keterlaluan," ucapnya tajam. "Nggak percaya sama aku. Sekarang malah ngikutin aku diam-diam." Clara mundur setengah langkah. "Aku nggak akan ngelakuin itu kalau kamu nggak berubah." Arga langsung menyela. Suaranya naik. "Aku berubah? Atau kamu yang terlalu banyak mikir?" "Arga, sejak kapan kamu jadi kayak gini?" potongnya lagi. Sedikit-sedikit curiga. Sedikit-sedikit nuduh. "Rumah tangga ini jadi kayak apa karena kamu?" Kata-kata itu menghantam Clara tanpa jeda. Ia menatap Arga. Tidak percaya. "Karena aku?" Suaranya hampir tidak terdengar. "Iya." Arga membalas tanpa ragu. "Kamu nggak pernah puas. Aku kerja keras, pulang capek. Yang aku dapat malah interogasi." "Itu bukan interogasi. Itu apa?" Kecurigaan nggak jelas. Arga mengangkat suara lagi. "Kamu pikir aku nggak punya batas?" Clara merasakan dadanya sesak. Ia datang dengan niat bicara baik-baik. Ia menahan emosi, menahan amarah, bahkan menahan luka. Tapi yang ia terima, justru tuduhan. "Aku cuma minta kejujuran," katanya, kali ini lebih pelan, hampir seperti memohon. Arga menggeleng, ekspresinya dingin. "Nggak ada yang perlu dijujurin. Nggak ada apa-apa antara aku sama Dina." Kalimat itu keluar begitu mudah. Seolah semua yang Clara lihat tidak berarti apa-apa. "Tapi aku lihat sendiri." "Lihat apa?" potong Arga tajam. "Masuk hotel? Itu meeting. Kamu pikir semua yang masuk hotel pasti ngapain?" Clara terdiam. Logika itu terdengar masuk akal. Di permukaan. Tapi tidak cukup untuk menghapus apa yang ia rasakan. "Kamu tahu itu bukan cuma meeting," ucap Clara pelan. Arga menatapnya lebih tajam. "Atau kamu cuma pengen itu jadi kenyataan biar kamu punya alasan buat marah?" Kata-kata itu membuat Clara kehilangan pijakan. Seolah perasaannya sendiri diputar-balikan. Seolah ia yang menciptakan masalah. Clara menunduk. Tangannya gemetar. Untuk sesaat, ia benar-benar merasa ragu. Apa aku terlalu jauh? Apa aku salah? Namun di saat yang sama, bayangan Arga dan Dina kembali muncul di pikirannya. Dekat. Terlalu dekat. Clara mengangkat wajahnya lagi. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak bodoh, Arga." Untuk pertama kalinya, ada ketegasan dalam suaranya. Namun Arga justru terlihat semakin kesal. "Kalau kamu nggak bodoh, berhenti bikin masalah dari hal yang nggak ada." Ia berbalik, mengambil tasnya, seolah percakapan itu sudah selesai. Clara berdiri di tempatnya. Di satu sisi, ia ingin berteriak, ingin melawan, ingin memaksa Arga mengakui semuanya. Tapi di sisi lain, ia lelah. Lelah terus didorong menjadi pihak yang salah. "Aku cuma pengen kita jujur satu sama lain," ucapnya lirih. Arga tidak menoleh. "Kalau kamu nggak bisa percaya, itu masalah kamu." Pintu kamar tertutup. Clara tetap di ruang tamu,
Sendirian lagi. Namun kali ini, perasaannya berbeda. Bukan hanya sakit. Bukan hanya curiga. Tapi terpojok. Ia dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Tetap bertahan dan terus diragukan. Atau melawan, dan menghadapi sesuatu yang mungkin akan menghancurkan semuanya. Clara menutup matanya perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan yang lebih berbahaya muncul di dalam dirinya. Kalau aku terus diam, apakah aku yang akan hilang? Pertanyaan itu masih menggantung di kepala Clara sejak malam sebelumnya. Kalau aku terus diam, apakah aku yang akan hilang? Pagi itu, ia tidak langsung bangkit dari tempat tidur. Ia terjaga lebih dulu, menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang semakin berat. Di sisi lain ranjang, Arga sudah tidak ada lagi. Tidak ada suara. Tidak ada jejak keberadaan yang terasa hangat. Yang tersisa hanya jarak. Clara duduk perlahan. Ada satu hal yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya takut kehilangan Arga. Ia mulai takut kehilangan dirinya sendiri. Namun sebelum ia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, ponselnya berbunyi. Nama pengirimnya membuat jantungnya sedikit berdegup lebih cepat. Dina. Clara menatap layar beberapa detik. Ragu. Ia hampir tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Dina di luar konteks formal. Tapi akhirnya ia membuka pesan itu. Ada waktu hari ini, Bu Clara? Saya ingin bicara. Di kantor. Pesannya sopan. Terlalu sopan. Namun ada sesuatu di baliknya yang membuat Clara tidak nyaman. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Clara membalas singkat. Baik. Ia tidak tahu kenapa ia menyetujui. Mungkin karena ia sudah terlalu lelah menebak. Mungkin karena ia ingin melihat sejauh apa Dina akan melangkah. Atau mungkin karena ia ingin berhenti menghindar. Kantor terasa sama seperti biasa, tapi bagi Clara, semuanya terasa berbeda. Ia melangkah masuk dengan perasaan yang lebih waspada dari sebelumnya. Dina sudah menunggu di ruang meeting kecil. Ruangan yang sama seperti yang pernah Clara lihat beberapa hari lalu. Saat Clara masuk, Dina berdiri dengan senyum yang rapi. Terima kasih sudah datang, Bu. Clara tidak membalas senyum itu sepenuhnya. Ia duduk di kursi seberang, menjaga jarak. Ada apa? Tanyanya langsung. Dina tidak langsung menjawab. Ia justru duduk dengan santai, menyilangkan tangan di atas meja. Sikapnya tidak lagi sekadar sopan. Ada kepercayaan diri yang terlalu berani. Saya pikir, lebih baik kita bicara langsung, ucap Dina. Nada suaranya lembut, tapi tidak lagi netral. Clara menatapnya tajam. Bicara tentang apa? Dina tersenyum tipis. Tentang Pak Arga. Jantung Clara berdetak lebih keras, tapi wajahnya tetap tenang. Apa yang perlu dibicarakan? Tanyanya. Dina sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya rasa ibu sudah tahu, hubungan saya dengan beliau tidak sekadar pekerjaan. Kalimat itu diucapkan tanpa ragu, tanpa malu, dan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Clara merasa sesuatu di dalam dirinya langsung menegang. Tapi ia tidak memotong. Ia ingin mendengar. Atau mungkin ibu masih mencoba menyangkal. Lanjut Dina, suaranya tetap tenang. Clara menahan napas. Kamu sadar kamu sedang bicara dengan siapa? Dina tidak goyah. Saya tahu. Istri beliau. Jeda. Lalu Dina melanjutkan. Lebih pelan, tapi lebih tajam. Tapi, itu tidak berarti posisi ibu tidak bisa berubah. Kalimat itu seperti tamparan. Bukan keras secara suara, tapi menghantam tepat ke dalam. Clara menatap Dina tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi keraguan dalam dirinya tentang apa yang sedang terjadi. Ini bukan lagi sembunyi-sembunyi. Ini tantangan. Kamu berani sekali, ucap Clara pelan. Dina tersenyum tipis. Saya hanya jujur. Dan Pak Arga tidak pernah menghentikan saya. Kalimat itu membuat dada Clara terasa semakin sesak. Bukan karena Dina.
Tapi karena Arga, Clara berdiri perlahan. Ia tidak ingin percakapan ini berlarut-larut. Kalau kamu pikir kamu bisa menggantikan aku. Suaranya tenang, tapi ada getaran yang tertahan. Kamu salah. Dina tidak berdiri. Ia hanya menatap Clara dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kita lihat saja nanti, Bu. Clara tidak menjawab lagi. Ia berbalik dan keluar dari ruangan itu. Namun langkahnya tidak lagi ringan. Yang tadi hanya dugaan, sekarang menjadi kenyataan yang diucapkan langsung di hadapannya. Dan yang lebih menyakitkan, Dina tidak takut. Seolah ia tahu, ia tidak sendirian dalam permainan ini. Siang itu, tanpa berpikir panjang, Clara pergi ke rumah seseorang yang ia harap masih bisa memberinya pegangan. Bu Mira, Ibu Arga. Seorang wanita yang selama ini selalu terlihat tenang, menjaga citra keluarga, dan jarang menunjukkan emosi berlebihan. Clara datang bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai seseorang yang sedang mencari tempat untuk bersandar. Bu Mira menyambutnya dengan ekspresi heran. Clara? Tumben datang siang-siang. Clara mencoba tersenyum, tapi gagal. Aku mau ngobrol, Bu. Mereka duduk di ruang tamu. Clara tidak berputar-putar. Ia menceritakan semuanya. Pesan, hotel, dan percakapan dengan Dina. Selama Clara berbicara, Bu Mira hanya diam. Wajahnya sulit dibaca. Namun saat Clara selesai, respon yang datang bukan seperti yang ia harapkan. Kamu jangan langsung berpikir buruk, kata Bu Mira pelan. Clara terdiam. Arga itu dari dulu fokus kerja. Dunia kantornya memang seperti itu. Banyak perempuan, banyak interaksi. Lanjut Bu Mira. Kamu harus lebih sabar. Sabar? Ulang Clara. Hampir tidak percaya. Iya. Rumah tangga itu nggak bisa dipertahankan kalau kamu gampang curiga, kata Bu Mira. Nada suaranya tetap tenang, tapi jelas berpihak. Clara merasa dadanya semakin kosong. Aku lihat sendiri, Bu, ucapnya pelan. Dan Dina ngomong langsung ke aku. Bu Mira menghela napas. Perempuan seperti itu memang ada. Tapi bukan berarti Arga salah. Kalimat itu terasa seperti pukulan terakhir. Bukan hanya Arga yang tidak membelanya. Sekarang bahkan ibunya pun tidak melihatnya sebagai pihak yang perlu dilindungi. Clara menunduk. Ia tidak melanjutkan. Tidak ada lagi yang ingin ia jelaskan. Ia berdiri perlahan. Aku pulang dulu, Bu. Bu Mira hanya mengangguk. Jangan terlalu dipikirkan. Clara tidak menjawab. Di perjalanan pulang, Clara menatap keluar jendela mobil dengan mata kosong. Ia datang mencari jawaban, mencari dukungan. Tapi yang ia dapatkan justru sebaliknya. Sekarang, tidak ada lagi tempat yang terasa aman. Bukan di rumah. Bukan di kantor. Bahkan bukan di keluarga. Tangannya perlahan menggenggam tasnya lebih erat. Untuk pertama kalinya, Clara benar-benar merasa sendirian. Dan di tengah kesunyian itu, sebuah kesadaran baru muncul. Lebih dingin, lebih jelas. Jika tidak ada yang akan membelanya, maka ia harus mulai berdiri sendiri. Meski itu berarti, ia harus melawan semuanya seorang diri. Perasaan itu tidak lagi sekadar sepi. Kini, terasa kosong. Sepulang dari rumah Bu Mira, Clara duduk lama di dalam mobilnya sebelum akhirnya masuk ke rumah. Ia tidak langsung turun, tidak langsung bergerak. Kata-kata yang ia dengar masih berputar di kepalanya. Kamu harus lebih sabar. Sabar terhadap apa? Dikhianati? Direndahkan? Atau diabaikan sampai hilang? Clara menutup matanya sejenak. Dadanya terasa berat. Tapi kali ini bukan karena bingung. Justru karena semuanya mulai terasa terlalu jelas. Dan karena itulah, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi diam. Keesokan paginya, Clara tidak memberitahu siapapun kemana ia akan pergi. Tidak ke Arga. Tidak ke siapapun. Ia hanya tahu bahwa ia harus melihat sekali lagi. Bukan dari jauh.
Bukan setengah-setengah. Ia ingin memastikan, sampai tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Langkahnya memasuki kantor terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih cepat, lebih tegas. Ia tidak berhenti di resepsionis. Tidak menoleh ke kanan atau kiri. Tujuannya jelas. Ruang kerja Arga. Namun sebelum sampai, suara yang ia dengar membuat langkahnya melambat. Bukan tawa ringan seperti sebelumnya, tapi sesuatu yang lebih dekat. Lebih pribadi. Pintu ruang Arga tidak tertutup rapat. Dan kali ini, Clara tidak ragu. Ia mendorong pintu itu. Ruangan itu seolah membeku saat Clara masuk. Arga berdiri terlalu dekat dengan Dina. Jarak yang tidak bisa lagi dijelaskan sebagai profesional. Tangan Dina masih berada di lengan Arga, dan keduanya langsung menoleh bersamaan. Wajah Dina berubah sejenak, terkejut, tapi hanya sesaat. Lalu kembali tenang. Arga berbeda. Ekspresinya langsung mengeras. "Clara?" Suaranya terdengar tajam. "Kamu ngapain kesini?" Clara tidak langsung menjawab. Matanya hanya bergerak dari Arga ke Dina. Lalu kembali lagi. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kemungkinan lain. Yang ia lihat sekarang adalah kenyataan. "Aku pikir aku yang harus nanya itu," ucap Clara pelan. Hening. Tapi bukan hening yang rapuh. Ini hening yang menahan sesuatu yang siap meledak. Dina perlahan menarik tangannya dari lengan Arga. Tapi ia tidak menjauh sepenuhnya. Ia tetap berdiri di sana, seolah tidak merasa perlu bersembunyi lagi. "Kamu salah paham," kata Arga cepat. Clara tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, ia tertawa di depan Arga. Dan itu bukan tawa yang ringan. "Salah paham?" ulangnya. "Berapa kali lagi kamu mau pakai itu?" Nada suaranya tidak tinggi, tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih tajam. Arga melangkah mendekat. "Aku udah bilang, ini kerjaan." "Kerjaan?" Clara menatapnya lurus. "Sampai sedekat itu?" Arga menghela napas kasar. Emosinya mulai naik. "Kamu datang ke kantor aku cuma buat ribut." "Ini bukan ribut," jawab Clara. "Ini aku minta kejujuran." Dina mengangkat alis sedikit, lalu tersenyum tipis. "Mungkin sekarang bukan waktunya, Pak," ucapnya pelan, tapi cukup terdengar. Kalimat itu sederhana, tapi posisinya jelas. Seolah ia punya hak untuk ikut menentukan. Clara menoleh ke arah Dina. Tatapannya berubah. "Kamu diam," ucap Clara dingin. Dina tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum kecil, mundur setengah langkah, tapi tetap berada di dalam ruangan. Dan itu cukup untuk membuat semuanya terasa semakin memanas. Arga menatap Clara dengan kesal. "Jangan libatkan dia." "Dia sudah terlibat," balas Clara cepat. "Kamu yang bawa dia ke dalam rumah tangga kita." Kalimat itu membuat Arga kehilangan kesabaran. "Cukup," bentaknya. Suara itu menggema di ruangan. Clara tidak mundur. "Aku cuma mau kamu jujur," katanya lagi, kali ini lebih keras. Namun yang ia dapatkan bukan jawaban. Arga berjalan cepat ke meja, mengambil cangkir kopi yang masih setengah penuh. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk dihentikan. Dalam 1 detik, cairan panas itu melayang ke arah Clara. Segalanya terjadi begitu saja. Clara tidak sempat menghindar. Kopi itu mengenai wajahnya. Hang, menyengat, dan menghina. Clara tersentak. Tubuhnya kaku. Bukan karena rasa panasnya, tapi karena apa yang baru saja terjadi. Ruangan itu sunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara. Dina hanya berdiri di sana, melihat, tanpa mencoba menghentikan, tanpa terlihat terkejut. Clara perlahan mengangkat tangannya ke wajahnya. Air kopi menetes dari pipinya ke lantai. Matanya kosong. Arga berdiri beberapa langkah darinya. Napasnya masih berat. "Jangan pernah datang ke kantor aku dan bikin masalah lagi,"
ucapnya dingin. Tidak ada penyesalan dalam suaranya. Tidak ada rasa bersalah. Hanya kemarahan dan kekuasaan. Clara menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa sakit. Ia merasa direndahkan, dihapus. Seolah keberadaannya tidak lagi punya nilai. Tanpa berkata apa-apa lagi, Clara berbalik. Ia keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Setiap langkah terasa berat. Tapi ia tidak berhenti. Ia tidak ingin mereka melihatnya hancur. Malam itu, Clara tidak langsung masuk ke kamar. Ia berdiri di ruang tamu. Diam. Arga masuk beberapa saat kemudian. Seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Namun kali ini, ia tidak membiarkan Clara berada di posisi yang sama. Kamu tidur di gudang malam ini, ucap Arga datar. Clara menoleh perlahan. Apa? Suaranya lirih. Kamu butuh waktu buat mikir, lanjut Arga. Sikap kamu udah keterlaluan. Clara menatapnya. Tidak percaya. Gudang. Tempat gelap di belakang rumah. Penuh barang lama. Tempat yang bahkan tidak pernah ia datangi. Namun Arga tidak memberi ruang untuk diskusi. Sekarang, katanya tegas. Clara tidak bergerak beberapa detik. Di dalam dirinya, sesuatu seperti retak lebih dalam dari sebelumnya. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Tidak membantah. Ia hanya menunduk, lalu berjalan perlahan ke arah belakang rumah. Pintu gudang terbuka dengan suara berderit. Gelap, dingin, dan asing. Clara masuk. Pintu tertutup di belakangnya. Ia berdiri di sana, sendirian. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya dirinya, dan semua yang baru saja terjadi. Perlahan, ia duduk di lantai. Tangannya gemetar, tapi matanya kering. Dan di tengah kegelapan itu, sebuah perasaan baru muncul. Bukan lagi sekadar sakit. Bukan lagi sekadar curiga. Tapi sesuatu yang lebih dalam. Lebih tajam. Harga dirinya benar-benar diinjak. Dan untuk pertama kalinya, Clara tidak hanya bertanya harus bertahan atau melawan. Ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang lebih berbahaya. Bagaimana jika ia berhenti menjadi orang yang selama ini mereka anggap lemah? Gelap di dalam gudang itu terasa lebih pekat dari yang Clara bayangkan. Bukan hanya karena tidak ada lampu, tapi karena tidak ada apapun yang terasa hidup di dalamnya. Udara pengap, bercampur bau kayu lama dan debu yang mengendap bertahun-tahun. Pintu yang tertutup di belakangnya seperti memutus dunia luar sepenuhnya. Clara duduk di lantai yang dingin, memeluk lututnya sendiri. Baju yang tadi terkena kopi masih sedikit lembab, meninggalkan rasa lengket yang membuatnya semakin tidak nyaman. Rambutnya kusut, wajahnya kering, tapi bekas kejadian tadi masih terasa jelas di kulitnya. Untuk beberapa saat, ia hanya diam. Tidak berpikir, tidak bergerak. Seolah tubuhnya butuh waktu untuk mengejar apa yang baru saja terjadi. Namun perlahan, kesadaran itu datang kembali. Dan kali ini, lebih menyakitkan. Ia mengangkat wajahnya, menatap ke arah pintu yang tidak terlihat jelas dalam gelap. Di balik pintu itu ada rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat aman. Tapi malam ini, ia justru dikurung di luar. Clara menutup matanya. Bayangan Arga kembali muncul. Bukan yang dulu, yang perhatian, yang membuatnya merasa dipilih. Tapi yang tadi, yang melempar kopi ke wajahnya, yang menyuruhnya tidur di sini, seperti seseorang yang tidak berarti. Dada Clara terasa sesak, dan akhirnya, air matanya jatuh. Bukan deras, tapi cukup untuk menandai sesuatu yang sudah lama ia tahan. Aku, sebenarnya siapa? Bisiknya pelan. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Ia tidak lagi bertanya tentang Arga. Ia bertanya tentang dirinya sendiri. Sebagai istri, apa ia masih dihargai? Sebagai manusia, apa ia masih dianggap ada? Tangannya perlahan mencengkeram bajunya sendiri. Ingatan-ingatan mulai bermunculan.
satu persatu. Momen ketika Arga mulai pulang lebih malam. Momen ketika ia memilih diam daripada bertanya. Momen ketika ia meminta maaf. Padahal ia yang disakiti. Semuanya tersusun seperti potongan yang akhirnya membentuk satu gambar utuh. Dan yang membuat Clara semakin terdiam adalah satu hal. Ia tidak hanya disakiti. Ia juga membiarkan itu terjadi. Clara menarik napas panjang. Tapi terasa berat. Aku terlalu diam, ucapnya lirih. Kalimat itu bukan tuduhan, tapi kesadaran. Ia selalu memilih mengalah. Selalu memilih percaya, bahkan saat hatinya menolak. Selalu memilih menunggu, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya. Tapi malam ini membuktikan sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Diamnya tidak menyelamatkan apapun. Justru membuatnya semakin kehilangan dirinya sendiri. Clara membuka matanya lagi, menatap kegelapan di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa sedih. Ada sesuatu yang lain mulai muncul. Pelan, kecil, tapi nyata. Sebuah dorongan untuk berhenti. Berhenti menerima. Berhenti diam. Namun pikiran itu tidak langsung membuatnya kuat. Sebaliknya, ia merasa takut. Kalau aku berhenti diam, apa yang akan terjadi? Apakah semuanya akan hancur? Apakah aku siap kehilangan semuanya? Pertanyaan itu datang tanpa jawaban. Clara memeluk dirinya lebih erat, mencoba mencari kehangatan yang tidak ada. Ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Mungkin 1 jam. Mungkin lebih. Yang ia tahu hanya satu. Ia tidak bisa terus seperti ini. Perlahan, ia mengangkat kepalanya lagi. Aku nggak bisa terus begini, ucapnya. Kali ini lebih jelas. Suaranya masih pelan, tapi tidak lagi serapuh tadi. Di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah arah. Bukan lagi sekadar menahan, tapi mulai memikirkan langkah. Clara mengingat wajah Dina di kantor. Cara perempuan itu berbicara, seolah ia punya posisi. Lalu wajah Arga. Cara ia membalikkan semuanya. Cara ia membuat Clara merasa bersalah. Semuanya menyatu menjadi satu hal yang tidak bisa lagi diabaikan. Mereka tidak akan berhenti jika Clara tidak melakukan sesuatu. Tangannya perlahan terlepas dari pelukan di lututnya. Ia menatap lurus ke depan. Meskipun yang ia lihat hanya gelap. Aku harus berhenti takut, bisiknya. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Karena ia tahu, untuk benar-benar berhenti takut, berarti ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan itu tidak mudah. Clara menggeser posisinya, bersandar pada dinding gudang yang dingin. Ia tidak lagi meringkuk seperti sebelumnya. Posisinya berubah. Lebih tegak, lebih sadar. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia tidak hanya merasa sebagai korban. Ia mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang punya pilihan. Dan di antara semua pilihan itu, ada satu yang mulai terasa paling jelas. Ia tidak akan lagi diam. Namun kali ini, ia tidak akan gegabah. Ia tahu, apapun yang akan ia lakukan, harus tepat. Harus cukup kuat untuk membuat semuanya tidak bisa dibantah lagi. Clara menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Matanya tidak lagi basah. Yang tersisa adalah ketenangan yang berbeda. Lebih dingin. Lebih terarah. Dan sebelum ia memejamkan mata sejenak, satu keputusan kecil mulai terbentuk dengan jelas di dalam dirinya. Besok, ia tidak akan kembali sebagai Clara yang sama. Ia akan mulai mengumpulkan sesuatu. Bukti. Karena kali ini, ia tidak hanya ingin tahu. Ia ingin memastikan, dan membuat semuanya tidak bisa menyangkal lagi. Pagi itu, Clara keluar dari gudang dengan langkah yang berbeda. Tubuhnya masih lelah, matanya sembab, tapi cara ia berjalan tidak lagi ragu. Malam di dalam gelap itu tidak membuatnya hancur, justru memaksa sesuatu di dalam dirinya bangkit. Rumah terasa sama seperti biasa. Terlalu rapi,
terlalu tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arga sudah tidak ada. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Dan anehnya, kali ini Clara tidak lagi menunggu itu. Ia langsung menuju kamar, membersihkan diri, mengganti pakaian. Setiap gerakan terasa terarah. Tidak tergesa, tapi juga tidak ragu. Begitu selesai, ia mengambil ponselnya dan menekan satu nama. Rani. Kamu bisa ketemu sekarang? Tanya Clara tanpa basa-basi. Di seberang, Rani langsung menjawab. Nada suaranya berubah serius. Aku lagi kosong. Kamu di mana? Kafe biasa. Aku ke sana. Rani sudah duduk saat Clara datang. Begitu melihat wajah Clara, ekspresinya langsung berubah. Kamu kenapa? Tanya Rani. Kali ini tidak sekadar penasaran, ada kekhawatiran yang jelas. Clara duduk tanpa banyak bicara. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya sedikit gemetar saat meraih gelas air di depannya. Aku lihat sendiri lagi, ucapnya akhirnya. Rani menatapnya lekat. Seberapa jelas? Clara mengangkat pandangan. Sampai nggak bisa disangkal. Ia menceritakan semuanya. Tentang kantor. Tentang kopi yang disiramkan ke wajahnya. Tentang gudang. Tidak ada yang ia sembunyikan. Rani mendengarkan tanpa menyela. Tapi rahangnya mengeras seiring cerita Clara berjalan. Dia nyuruh kamu tidur di gudang. Suara Rani berubah. Lebih tajam. Clara hanya mengangguk pelan. Hening beberapa detik. Lalu Rani menarik napas panjang. Mencoba menahan emosinya sendiri. Ini bukan cuma soal selingkuh lagi. Clara tahu. Ia sudah sampai pada titik itu. Aku udah capek, ucap Clara pelan. Tapi aku juga nggak mau terus diinjak kayak gini. Rani mencondongkan tubuhnya ke depan. Bagus. Itu berarti kamu sudah mulai sadar. Clara menatapnya. Aku mau berhenti diam. Untuk pertama kalinya, kalimat itu keluar dengan jelas. Tanpa ragu. Rani mengangguk pelan. Oke. Kalau kamu mau berhenti diam, kamu butuh sesuatu yang lebih dari perasaan. Bukti, jawab Clara. Rani tersenyum tipis. Iya, bukti. Kata itu terasa berat, tapi juga memberi arah. Kamu nggak bisa lawan mereka cuma dengan cerita, lanjut Rani. Mereka bakal muter balik lagi, bikin kamu kelihatan salah. Clara mengingat malam-malam sebelumnya. Cara Arga membalikan semua tuduhan. Ia mengangguk pelan. Aku tahu. Jadi kita kumpulin bukti, kata Rani tegas. Bukan cuma soal hubungan mereka, tapi juga apa yang mereka lakuin di kantor. Clara sedikit mengernyit. Maksud kamu? Sebelum Rani menjawab, suara seseorang mendekat dari belakang. Bu Clara. Clara dan Rani menoleh bersamaan. Andi berdiri di sana. Ekspresinya serius, tapi juga terlihat ragu. Ia tidak langsung duduk, seolah masih mempertimbangkan keputusannya untuk mendekat. Saya nggak ganggu, tanyanya. Rani langsung mengamati pria itu. Tatapannya tajam. Tergantung kamu bawa apa. Andi menarik napas pelan, lalu duduk di kursi kosong. Ia menatap Clara, bukan dengan kasihan, tapi dengan sesuatu yang lebih. Berhati-hati. Saya pikir ibu perlu tahu lebih jauh, ucapnya. Clara menegang sedikit. Tentang apa? Andi tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari sakunya, lalu meletakkannya di atas meja. Tentang Pak Arga dan Dina, katanya pelan. Kata-kata itu membuat suasana langsung berubah. Apa ini? Tanya Clara. Rekaman CCTV kantor. Beberapa juga email internal. Jawab Andi. Saya bukan orang yang suka ikut campur, Bu. Tapi yang saya lihat, sudah melewati batas. Rani melirik Clara, memberi isyarat untuk tetap tenang. Apa isinya? Tanya Clara lagi. Andi menatapnya lebih dalam.
Bukan cuma soal hubungan pribadi mereka. Ada penyalahgunaan posisi, jadwal dimanipulasi, meeting fiktif, termasuk yang di hotel. Clara terdiam. Jadi bukan hanya tentang dirinya. Ada sesuatu yang lebih besar. Saya simpan ini karena saya tahu suatu saat akan dibutuhkan, lanjut Andi. Dan sekarang, saya rasa itu waktunya. Clara menatap flash disk itu. Benda kecil, tapi berat. Sangat berat. Kenapa kamu kasih ke saya? Tanyanya pelan. Andi tidak mengalihkan pandangan. Karena ibu satu-satunya yang punya alasan untuk melawan. Dan mungkin, satu-satunya yang masih bisa menghentikan ini. Kalimat itu membuat dada Clara terasa penuh. Bukan karena tekanan, tapi karena, untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian sepenuhnya. Rani menyilangkan tangan, lalu berkata pelan, "Kalau ini benar, kamu punya sesuatu yang kuat, Clara." Clara tidak langsung menyentuh flash disk itu. Ia menatapnya beberapa detik. Lalu perlahan, ia mengambilnya. Tangannya tidak gemetar seperti sebelumnya. Justru terasa lebih stabil. "Aku nggak mau ini cuma jadi balas dendam," ucap Clara pelan. Rani menatapnya, sedikit terkejut. "Aku mau ini jadi akhir dari semua yang mereka lakuin," lanjut Clara. "Bukan cuma ke aku." Andi mengangguk pelan. Rani tersenyum tipis. Nah, itu baru Clara yang seharusnya. Clara menarik napas panjang. Di dalam dirinya, sesuatu benar-benar berubah. Ia tidak lagi bergerak karena luka semata, tapi karena harga diri. Dan itu jauh lebih kuat. Namun di balik tekad itu, ia juga tahu satu hal. Apa yang akan ia lakukan nanti, tidak bisa ditarik kembali. Clara menggenggam flash disk itu lebih erat. Dan untuk pertama kalinya, ia membuat keputusan yang benar-benar berisiko. Ia akan membawa ini ke tempat yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ke publik. Ke kantor. Di depan semua orang yang selama ini hanya melihat dari luar. Dan begitu ia melangkah ke arah itu, tidak akan ada jalan kembali. Keputusan itu tidak lagi terasa seperti pilihan, melainkan arah. Sejak menerima flash disk dari Andi, Clara tidak kembali menjadi orang yang sama. Ia tidak lagi hanya bereaksi terhadap apa yang dilakukan Arga. Untuk pertama kalinya, ia bergerak lebih dulu. Namun bergerak tidak berarti tergesa. Pagi itu, Clara duduk di meja makan dengan laptop terbuka di depannya. Rumah masih sunyi. Arga sudah berangkat, seperti biasa, tanpa kata. Dan untuk pertama kalinya, Clara tidak mempermasalahkan itu. Fokusnya bukan lagi pada apa yang Arga lakukan, tapi pada apa yang akan ia lakukan. Flash disk itu terpasang di laptop. Beberapa file terbuka di layar, rekaman CCTV, potongan email, jadwal yang dimanipulasi. Clara menontonnya satu persatu, tanpa menghindar. Setiap detik terasa berat. Setiap bukti menegaskan sesuatu yang sudah ia rasakan. Namun anehnya, kali ini ia tidak menangis. Ia hanya diam. Menyimpan semuanya. Menerima semuanya. Dan perlahan, menguatkan dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rani. "Udah kamu cek semua?" Clara mengetik balasan singkat. "Sudah." Tidak lama, panggilan masuk. "Kamu siap?" tanya Rani tanpa basa-basi. Clara tidak langsung menjawab. Ia menatap layar laptopnya lagi. Wajah Arga yang tertangkap kamera. Dina yang berdiri terlalu dekat. Waktu dan tempat yang tidak bisa lagi diputar-balikan. "Aku harus siap," jawabnya pelan. Rani menghela napas di seberang. Acara kantor itu, kesempatan terbaik. Semua orang penting bakal ada di sana. Pak Surya. Nama itu langsung terlintas di kepala Clara. Direktur perusahaan. Orang yang selama ini dikenal menjaga reputasi kantor dengan ketat. Tidak banyak bicara, tapi setiap keputusannya selalu tegas. Jika kebenaran ini dibuka di hadapannya,
Tidak akan ada ruang untuk disembunyikan lagi. Kamu yakin mau lakukan ini di sana? Tanya Rani lagi. Clara menutup laptopnya perlahan. Kalau aku cuma ngomong, mereka masih bisa menyangkal, ucapnya. Tapi kalau semua orang lihat sendiri, mereka nggak punya pilihan. Hening sejenak di seberang. Lalu Rani berkata pelan, berarti kamu nggak cuma siap melawan mereka, tapi juga siap menghadapi semua akibatnya. Clara menggenggam ponselnya lebih erat. Ia tahu itu. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Aku sudah terlalu lama diam, jawabnya. Dan kali ini, suaranya tidak ragu. Hari acara itu datang lebih cepat dari yang Clara bayangkan. Gedung kantor terlihat lebih hidup dari biasanya. Lampu terang, dekorasi rapi, dan orang-orang dengan pakaian formal memenuhi ruangan. Tawa kecil terdengar di berbagai sudut. Percakapan bisnis bercampur dengan basa-basi sosial. Clara melangkah masuk dengan tenang. Gaun yang ia kenakan sederhana, tapi rapi. Tidak mencolok, tapi cukup membuatnya terlihat berbeda dari biasanya. Lebih tegas, lebih terkontrol. Beberapa orang menyapanya. Ia membalas dengan senyum tipis. Namun fokusnya hanya satu. Arga. Ia tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Di tengah kerumunan, Arga berdiri bersama beberapa kolega, berbicara dengan percaya diri seperti biasa. Di sampingnya, Dina, berpakaian elegan, berdiri dengan posisi yang terlalu dekat, terlalu nyaman. Seolah tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Clara memperhatikan dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa hancur melihat itu. Ia hanya mengamati. Seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak lama, Arga menyadari kehadirannya. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda di mata Clara. Bukan lagi ragu. Bukan lagi terluka. Arga sedikit mengernyit. Mungkin merasa ada yang berubah. Namun ia tidak mendekat. Sebaliknya, ia kembali ke percakapannya. Seolah Clara tidak penting untuk diperhatikan. Dina juga melihat Clara. Dan seperti biasa, perempuan itu tersenyum tipis. Tantangan yang sama. Namun kali ini, Clara tidak menanggapinya. Ia hanya membalas dengan tatapan datar, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada reaksi. Dan itu justru membuat Dina sedikit terdiam. Di sudut ruangan lain, Andi berdiri dengan sikap tenang. Saat Clara mendekat, ia hanya mengangguk kecil. Semua sudah siap? Tanyanya pelan. Clara mengangguk. Flash disk itu kini berada di dalam tasnya. Bukan lagi sekadar benda, tapi senjata. Pak Surya sudah datang, lanjut Andi, memberi informasi yang dibutuhkan. Clara menoleh. Di sisi lain ruangan, Pak Surya terlihat sedang berbicara dengan beberapa petinggi perusahaan. Wajahnya serius. Sikapnya tegas seperti yang selalu Clara dengar. Satu kesempatan. Hanya satu. Dan tidak boleh gagal. Rani mendekat dari sisi lain, berdiri di samping Clara. Kamu masih bisa mundur, bisiknya pelan. Clara tidak langsung menjawab. Ia menatap ruangan itu. Arga, Dina, Pak Surya. Semua orang yang selama ini berada di lingkaran yang sama. Jika ia melangkah sekarang, semuanya akan berubah. Tidak ada lagi ruang untuk kembali. Aku nggak datang sejauh ini untuk mundur, ucap Clara akhirnya. Rani menatapnya, lalu mengangguk pelan. Kalau gitu, tunggu momen yang tepat, katanya. Clara menarik napas panjang. Ia tidak langsung bergerak. Ia tidak terburu-buru. Untuk pertama kalinya, ia memilih menahan. Mengendalikan, menunggu. Karena ia tahu, satu langkah yang salah bisa menghancurkan semuanya. Namun satu langkah yang tepat bisa menghancurkan mereka. Clara berdiri di tengah keramaian itu, wajahnya tenang, tapi pikirannya tajam. Dan di dalam tasnya, bukti itu terasa semakin berat. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu.
Begitu ia mengeluarkannya, tidak akan ada yang bisa menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Detik itu akhirnya datang. Clara berdiri di tengah keramaian, napasnya teratur, matanya tenang. Di sekelilingnya, suara tawa dan percakapan masih mengalir seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, semuanya akan berubah. Tangannya menyentuh tasnya perlahan. Flash disk itu masih di sana. Berat, tapi tidak lagi menakutkan. Rani berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan dengan diam. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Semua sudah sampai pada titik ini. Andi berada di sisi lain ruangan, menjaga jarak, tapi tetap mengamati. Tatapannya sesekali bertemu dengan Clara, memberi isyarat kecil. Semua sudah siap. Clara menarik napas panjang, lalu melangkah. Panggung kecil di depan ruangan mulai menjadi pusat perhatian saat seorang pembawa acara mempersilakan Pak Surya untuk memberikan sambutan. Pak Surya maju dengan sikap yang tegas. Suaranya stabil saat mulai berbicara tentang kinerja perusahaan, tentang integritas, tentang kepercayaan. Kata-kata itu terdengar biasa bagi sebagian orang. Namun bagi Clara, terasa seperti ironi. Integritas, kepercayaan. Hal-hal yang selama ini justru dilanggar oleh orang yang berdiri di bawah panggung itu. Arga. Clara melangkah mendekat ke sisi panggung. Menunggu. Ia tidak terburu. Ia menunggu. Sampai momen yang tepat. Saat Pak Surya hampir menyelesaikan sambutannya, Clara bergerak. Pak Surya. Suara Clara tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat beberapa kepala menoleh. Pak Surya berhenti, sedikit terkejut melihat Clara berdiri di dekat panggung. Ibu Clara, katanya, mengenali. Ada yang ingin disampaikan. Semua mata mulai tertuju. Arga yang tadi berdiri santai langsung menegang. Ekspresinya berubah saat melihat Clara di depan. Apa yang kamu lakukan? Bisiknya pelan, tapi tajam saat mendekat beberapa langkah. Clara tidak menatapnya. Ia hanya menatap Pak Surya. Saya minta waktu sebentar, ucapnya tenang. Ada sesuatu yang perlu semua orang tahu. Ruangan mulai sunyi. Pak Surya mengernyit, tapi tidak langsung menolak. Ini bukan forum. Ini tentang integritas perusahaan. Potong Clara, tetap tenang. Dan saya rasa, semua yang ada di sini berhak tahu. Kalimat itu membuat suasana berubah. Pak Surya terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Singkat saja. Itu cukup. Clara melangkah ke arah layar presentasi di belakang panggung. Tangannya tidak gemetar saat ia menyerahkan flash disk kepada teknisi. Putar ini, katanya pelan. Arga langsung maju. Clara, cukup. Nada suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Namun Clara akhirnya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi rasa takut di matanya. Sekarang, kamu yang cukup. Kalimat itu menghentikan langkah Arga. Layar menyala. Dan dalam hitungan detik, semuanya terbuka. Rekaman pertama muncul. CCTV kantor. Arga dan Dina berdiri terlalu dekat, berbicara dengan jarak yang tidak pantas. Suara bisik mulai terdengar di ruangan. Rekaman berikutnya. Hotel. Tanggal. Waktu. Bukti yang tidak bisa dibantah. Lalu potongan email. Jadwal yang dimanipulasi. Meeting fiktif. Semua tersusun rapi. Tidak berisik. Tidak berlebihan. Tapi mematikan. Ruangan berubah. Sunyi. Bukan karena tidak ada suara. Tapi karena semua orang sedang mencerna. Pak Surya berdiri di depan. Wajahnya berubah perlahan. Dari bingung menjadi kaku, lalu marah. Apa ini? Suaranya berat, penuh tekanan. Arga langsung melangkah maju. Ini enggak seperti yang terlihat, Pak. Namun kalimat itu terdengar lemah. Untuk pertama kalinya, Clara berdiri di samping layar,
tidak berbicara. Ia membiarkan bukti itu berbicara sendiri. Dina yang tadi berdiri percaya diri mulai kehilangan ekspresinya. Tangannya sedikit gemetar. Matanya bergerak cepat mencari jalan keluar. "Pak Surya, ini bisa dijelaskan," ucap Dina cepat. "Ini cuma diam." Satu kata dari Pak Surya, tegas, membuat Dina langsung terhenti. Tatapan Pak Surya beralih ke Arga. "Saya beri kamu kepercayaan," ucapnya pelan, tapi setiap katanya terasa berat. "Dan ini yang kamu lakukan." Arga mencoba menjaga wajahnya tetap tenang. "Ini kesalahpahaman." Namun suaranya tidak lagi sekuat biasanya. Clara memperhatikan itu. Untuk pertama kalinya, Arga terlihat kehilangan kendali. Tidak ada lagi cara untuk memutar balik. Tidak ada lagi ruang untuk menyalahkan Clara. Semua orang sudah melihat. Dina mundur satu langkah, lalu dua. Wajahnya mulai pucat. "Saya nggak tahu ini akan jadi seperti ini," katanya cepat. Suaranya berubah. "Saya cuma menjalankan tugas." Clara menatapnya. Jadi ini caranya. Melepas tanggung jawab. Seperti yang sudah ia duga. Arga menoleh tajam ke Dina. "Jangan mulai." Namun Dina sudah panik. "Pak, saya cuma disuruh." "Cukup," bentak Arga. Suasana semakin panas. Bisik-bisik mulai berubah menjadi suara yang lebih jelas. Beberapa orang saling bertukar pandang. Sebagian mulai menjauh, seolah tidak ingin terlibat. Reputasi itu runtuh dalam hitungan menit. Clara berdiri di tengah semua itu. Dan anehnya, ia tidak merasa puas. Ia tidak merasa menang. Yang ia rasakan hanya satu, lega. Karena akhirnya, kebenaran tidak lagi tersembunyi. Pak Surya menatap keduanya dengan dingin. "Ini belum selesai," katanya tegas. Clara tahu itu. Ini bukan akhir. Ini baru awal dari konsekuensi. Namun saat ia menatap Arga lagi, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketakutan. Kendali yang mulai hilang. Dan untuk pertama kalinya, posisi mereka berubah. Clara tidak lagi di bawah. Namun di tengah semua itu, satu hal kembali muncul di dalam dirinya. Sekarang semuanya sudah terbuka. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Lalu, apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Clara menatap lurus ke depan. Dan di dalam dirinya, sebuah keputusan yang lebih besar mulai terbentuk. Jika ini sudah sejauh ini, ia tidak akan berhenti setengah jalan. Ruangan itu belum benar-benar pulih dari apa yang baru saja terjadi. Suasana masih tegang. Bisik-bisik belum sepenuhnya hilang. Beberapa orang mulai menjauh. Sebagian lain tetap berdiri, seolah tidak ingin melewatkan kelanjutan dari situasi yang baru saja mengguncang semuanya. Clara masih berdiri di dekat panggung. Tenang. Tidak ada lagi gemetar. Tidak ada lagi dorongan untuk menjelaskan diri. Semua sudah cukup jelas. Namun bagi Arga, semuanya justru baru dimulai. "Pak Surya, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan," ucap Arga cepat. Nadanya berubah. Tidak lagi keras seperti sebelumnya. Kini lebih mendesak. Pak Surya menatapnya dingin. "Kamu sudah cukup menjelaskan lewat apa yang saya lihat barusan." Kalimat itu seperti menutup satu pintu. Namun Arga tidak berhenti. Ia melangkah mendekat, mencoba mempertahankan sisa kendali yang ia punya. Ini bukan seperti yang terlihat. Ada hal-hal yang tidak ditampilkan di situ. Clara mendengar itu. Alasan yang sama. Pola yang sama. Namun kali ini, tidak lagi berpengaruh. Tidak ada yang disembunyikan, ucap Clara pelan, tapi jelas. Semua orang kembali memperhatikan. Arga menoleh ke arah Clara. Matanya berubah. Ada campuran emosi di sana. Marah, terdesak, dan sesuatu yang baru mulai muncul. Takut. "Kamu nggak perlu sejauh ini, Clar," katanya. Suaranya lebih rendah sekarang. "Ini bisa kita selesaikan baik-baik."
Kata-kata itu membuat Clara hampir tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan penyesalan. Itu kepanikan. Baik-baik, ulang Clara pelan. Seperti waktu kamu nyiram kopi ke aku. Ruangan kembali hening. Beberapa orang saling bertukar pandang. Arga terdiam sejenak. Jelas tidak menyangka hal itu akan disebut di depan semua orang. Itu, emosi sesaat. Katanya cepat. Kamu juga memancing. Berhenti, potong Clara. Tidak keras. Tapi cukup untuk menghentikan kalimat Arga. Untuk pertama kalinya, Clara tidak memberi ruang untuk disalahkan. Aku sudah terlalu sering dengar itu. Lanjutnya. Semua selalu berakhir jadi salah aku. Arga membuka mulut, tapi tidak langsung bisa menjawab. Karena untuk pertama kalinya, narasi itu tidak lagi bekerja. Dari sisi lain ruangan, langkah seseorang mendekat. Bu Mira. Wajahnya tegang, matanya langsung tertuju pada Arga. Lalu ke Clara, lalu kembali lagi. Ibu, ucap Arga, seolah menemukan harapan baru. Namun ekspresi Bu Mira tidak sama seperti sebelumnya. Tidak lagi penuh pembelaan. Tidak lagi langsung berpihak. Apa ini? Arga, tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana. Tapi nadanya berbeda. Bukan membela, tapi menuntut. Arga terlihat ragu sesaat. Ini kesalahpahaman, Bu. Bu Mira tidak langsung menjawab. Matanya beralih ke layar yang masih menampilkan salah satu rekaman. Lalu ke Clara. Wajah menantunya itu tidak lagi seperti yang ia lihat beberapa hari lalu. Tidak lagi rapuh, tidak lagi memohon untuk dimengerti. Yang ia lihat sekarang, seseorang yang sudah berdiri sendiri. Ini bukan salah paham, ucap Bu Mira akhirnya. Suaranya pelan tapi jelas. Arga terdiam. Kalimat itu tidak ia harapkan. Ibu. Suaranya berubah. Namun Bu Mira tidak melanjutkan dengan pembelaan seperti biasanya. Ia hanya menggeleng pelan. Ibu mungkin salah, karena terlalu percaya kamu, katanya. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk menjatuhkan sesuatu yang tersisa. Arga mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Dina yang sejak tadi berusaha menjauh kini benar-benar berdiri di sisi paling luar, tidak lagi berani bicara. Wajahnya pucat, matanya tidak lagi mencari pembenaran. Ia tahu, posisinya sudah tidak aman, dan Arga tidak lagi bisa melindunginya. Clara memperhatikan semuanya. Perubahan itu, perpindahan posisi itu. Namun yang ia rasakan, bukan kemenangan, melainkan kejelasan. Ia akhirnya melihat semuanya tanpa ilusi, tanpa harapan yang dipaksakan. Arga menatap Clara lagi. Kali ini, berbeda. Tidak lagi dengan kemarahan, tapi dengan sesuatu yang lebih rapuh. Clara, kita bisa perbaiki ini, ucapnya. Permohonan akhirnya muncul. Namun Clara tidak langsung menjawab. Ia menatap pria yang selama ini ia pertahankan. Pria yang ia beri kesempatan berkali-kali. Pria yang membuatnya meragukan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terikat. Apa yang mau diperbaiki? Tanya Clara pelan. Arga terdiam. Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya tidak ada. Kepercayaan? Lanjut Clara. Atau cara kamu memperlakukan aku? Arga membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena semuanya sudah terlambat. Clara mengangguk kecil, seolah mengonfirmasi sesuatu dalam dirinya sendiri. Ia tidak marah, tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya selesai. Dan itu jauh lebih kuat. Rani yang berdiri di kejauhan memperhatikan dengan diam. Tidak ada lagi yang perlu ia lakukan. Clara sudah sampai pada titiknya sendiri. Andi juga hanya mengamati, memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Pak Surya melangkah maju sedikit. Ini akan ditindaklanjuti secara resmi,
ucapnya tegas. Kalian berdua, bersiap. Arga tidak menjawab. Dina menunduk. Dan Clara tidak lagi melihat ke belakang. Namun di tengah semua itu, satu hal masih menggantung. Apa yang akan ia lakukan setelah ini? Karena membongkar kebenaran bukan akhir. Itu hanya membuka jalan. Clara menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap membuat keputusan yang tidak lagi didorong oleh rasa takut. Ia tidak akan kembali ke kehidupan yang sama. Apapun artinya. Keputusan itu akhirnya menjadi nyata. Setelah malam di acara kantor yang mengubah segalanya, hari-hari berikutnya terasa lebih sunyi, tapi juga lebih jernih. Tidak ada lagi ilusi yang tersisa. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa disembunyikan. Clara duduk di ruang tamu rumah yang dulu terasa hangat, kini hanya terasa sebagai tempat singgah. Di atas meja, sebuah map terletak rapi. Surat gugatan cerai. Tangannya menyentuh kertas itu perlahan. Tidak gemetar. Tidak ragu. Tapi tetap berat. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena ia sadar, ini adalah akhir dari sesuatu yang pernah ia perjuangkan sepenuh hati. Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Arga masuk. Wajahnya tidak lagi sama seperti dulu. Tidak ada lagi aura percaya diri yang dulu selalu ia bawa. Yang tersisa hanyalah lelah. Dan sesuatu yang lebih dalam. Penyesalan. Ia berhenti saat melihat Clara duduk di sana. Aku tahu kamu bakal di sini, ucapnya pelan. Clara tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu kembali ke kertas di tangannya. Tidak ada lagi keinginan untuk membaca ekspresi Arga. Tidak ada lagi kebutuhan untuk memahami. Arga melangkah mendekat, tapi tidak terlalu dekat. Seolah ia sendiri tidak yakin apakah ia masih punya hak untuk berada di ruang itu. Aku mau bicara, katanya. Clara mengangguk kecil. Silakan. Nada itu datar. Tidak dingin. Tapi juga tidak hangat. Kosong. Dengan cara yang tenang. Arga menarik napas panjang. Seolah mengumpulkan keberanian. Aku salah. Kalimat itu akhirnya keluar. Terlambat. Tapi tetap keluar. Clara tidak terkejut. Ia hanya diam. Aku kira aku bisa kontrol semuanya. Lanjut Arga. Suaranya berat. Aku kira kamu nggak akan pergi. Clara mengangkat pandangan. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, ia benar-benar melihat Arga. Dan yang ia lihat, bukan lagi pria yang ia kenal, melainkan seseorang yang baru sadar, setelah semuanya hilang. Itu masalahnya, ucap Clara pelan. Kamu kira aku akan tetap tinggal, apapun yang kamu lakukan. Arga menunduk, tidak membantah. Karena itu benar. Aku bisa berubah, katanya lagi, lebih cepat, seperti takut kehilangan kesempatan. Aku bisa perbaiki semuanya. Kita bisa mulai lagi. Clara menatapnya lama. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan membuatnya ragu. Mungkin akan membuatnya bertahan. Tapi sekarang, rasanya berbeda. Aku sudah berubah duluan, jawab Clara. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Arga terdiam. Dan perubahan itu nggak membawaku kembali ke kamu, lanjut Clara. Sun, tidak ada lagi yang bisa diputar. Tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan. Clara mengambil map di meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Arga. Aku sudah tanda tangan, katanya. Arga menatap map itu, tapi tidak langsung menyentuhnya. Seolah kertas itu lebih berat dari apapun. Kamu yakin? Suaranya hampir tidak terdengar. Clara menarik napas pelan. Pertanyaan itu bukan yang pertama kali ia dengar. Tapi ini pertama kalinya ia benar-benar tahu jawabannya. Iya, ucapnya. Tidak ada jeda. Tidak ada keraguan. Bukan karena ia tidak sakit, tapi karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Arga menutup matanya sejenak,
lalu mengangguk pelan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia kehilangan bukan hanya Clara, tapi juga semua yang ia anggap pasti. Beberapa hari kemudian, Clara berdiri di depan rumah itu. Koper kecil di sampingnya. Tidak banyak yang ia bawa. Hanya yang ia butuhkan. Rani berdiri di dekat mobil, menatapnya dengan tenang. Tidak banyak bicara, tapi kehadirannya cukup. "Kamu siap?" tanya Rani. Clara menoleh ke arah rumah itu sekali lagi. Tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Baik dan buruk. "Aku nggak tahu," jawabnya jujur. "Tapi aku tetap pergi." Rani tersenyum tipis. Itu sudah cukup. Di kejauhan, Arga berdiri di ambang pintu. Ia tidak mendekat, tidak memanggil, hanya melihat. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari apa yang ia kehilangan. Clara melihatnya. Tidak lama, tidak dalam. Cukup untuk mengakhiri. Lalu ia berbalik, melangkah menuju mobil. Setiap langkah terasa nyata. Tidak ringan, tapi juga tidak lagi menahan. Ia masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup. Dan saat mobil mulai bergerak, Clara tidak menoleh lagi. Di dalam perjalanan, Clara menatap keluar jendela. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, semuanya sudah berbeda. Luka itu masih ada. Belum sembuh. Dan mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, luka itu tidak lagi mengendalikan dirinya. Ia tidak lagi merasa kecil. Tidak lagi merasa harus bertahan untuk dianggap cukup. Tangannya perlahan mengepal di pangkuannya. Bukan karena marah, tapi karena kuat. "Aku akhirnya, milih aku," bisiknya pelan. Rani tidak menjawab, tapi ia mendengar. Dan itu cukup. Mobil terus melaju, meninggalkan sesuatu di belakang, menuju sesuatu yang belum pasti. Namun kali ini, Clara tidak takut. Karena meskipun ia belum tahu kemana arah hidupnya akan pergi, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan pernah lagi kembali menjadi seseorang yang membiarkan dirinya dihancurkan. Dan dari sanalah, hidup barunya benar-benar dimulai. Kalau kamu pernah ada di posisi Clara, disakiti, diragukan, bahkan dipaksa diam, ingat satu hal, kehilangan orang yang salah bukanlah akhir, tapi awal kamu menemukan dirimu kembali. Like kalau kamu setuju bahwa harga diri lebih penting dari mempertahankan hubungan yang menyakitkan. Komentar. Kamu tim bertahan atau berani pergi seperti Clara?